Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Angelo Di Lorenzo dengan NIM H07190111 dengan koas Mbak Irfa Dias. Dalam video praktikum teknologi produksi tanaman hortikultura ini, saya akan menjelaskan tentang komoditas-komoditas tanaman hortikultura itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat 4 komoditas utama, yaitu ada komoditas tanaman buah, komoditas tanaman sayur, komoditas tanaman obat atau tanaman biofarmaka, dan yang keempat adalah komoditas tanaman hias. Mari simak penjelasan berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komoditas tanaman buah. Di samping saya ini adalah tanaman buah nona atau sering disebut juga dengan buah mulwo. Tanaman dengan nama ilmiah Annona reticulata ini memiliki sangat banyak nama lain seperti mulwo, kamulwo, kluwo, dan juga mulwo gundul adalah sebutan lokal di tanah Jawa. Tanaman ini sendiri di alam liar atau di habitat aslinya sudah sangat jarang ditemui. Bahkan dalam pembudidayaannya pun tanaman ini adalah tanaman yang sangat unik dan cukup jarang didengar. Menurut Lestari et al. 2017 dalam buku Koleksi Tumbuhan Buah dalam Kebun Raya Katingan yang diterbitkan oleh Lipi Press, tanaman mulwo ini sendiri memiliki buah dengan rasa yang manis dan dapat dikonsumsi secara langsung. Berikut ini saya tampilkan gambar buah mulwo yang saya panen beberapa waktu lalu. Mulwo ini sendiri dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya dibuat selai, sirup, bahkan bisa juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan es krim karena rasanya yang manis dan teksturnya yang seperti buah sirsat. Buahnya yang masih muda juga dapat digunakan sebagai anti cacing dan insektisida bagi pertanian. Tanaman mulwo juga dapat dijadikan sebagai obat. Rebusan akarnya dapat digunakan untuk penurun demam. Getah kulit akarnya dapat digunakan untuk obat sakit gigi. Tanaman ini juga dapat dimanfaatkan menjadi obat-obatan lain. Tanaman mulwo apabila ditanam dari biji akan memerlukan waktu hingga 6 tahun sebelum mulai memasuki fase generatifnya. Namun biasanya tanaman ini diperbanyak melalui perbanyakan vegetatif dengan cara stek, cangkok, oplasi, dan sabung pucuk, di mana hanya akan memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun. Setelah itu dia akan berbunga, dan setelah kurang lebih 3 bulan hingga 4 bulan setelah antesis atau mekarnya bunga, maka buahnya sudah matang dan dapat dinikmati. Tanaman kedua yang akan saya jelaskan adalah tanaman sawi hijau. Tanaman dengan nama lain kaisem ini adalah sayuran yang sangat populer di Indonesia. Tanaman dengan nama ilmiah Brassica juncea ini selain dimanfaatkan untuk olahan masakan, tanaman ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Menurut Octabriana pada tahun 2017, gizi yang terkandung dalam sawi terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, dan berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Sebagai sayuran, tanaman sawi dapat dimasak langsung atau digunakan sebagai bahan pelengkap makanan, seperti misal dioseng atau untuk bakso. Sayur sawi juga mudah tumbuh dan bisa ditanam dengan media apa saja. Tanaman sawi hijau merupakan sayuran semusim. Sebagai sayuran semusim, tanaman sawi hijau ini memiliki waktu panen yang relatif cepat, di mana dari mulai tanam biji hingga panen hanya memerlukan waktu kurang lebih 30-35 hari. Tanaman sawi hijau ini biasanya diperbanyak melalui biji, di mana biji tersebut didapatkan dari fase generatif tanaman itu sendiri. Tanaman sawi hijau ini dipanen pada saat jantung tanaman ini atau daun-daunnya telah berukuran besar dan mulai padat. Tanaman ketiga yang akan saya jelaskan adalah dari komoditas tanaman hias. Di samping saya ini adalah tanaman kaktus cowboy atau sering juga disebut dengan kaktus belimbing. Tanaman dengan nama ilmiah Cereosporovirus ini merupakan tanaman tahunan, di mana di habitat aslinya tanaman ini bisa tumbuh hingga ketinggian 5 meter dan bahkan ketebalan batangnya bisa mencapai 30 cm atau lebih bila di habitat aslinya. Tanaman ini juga nantinya akan mengeluarkan cabang-cabang apabila dia sudah memiliki umur yang. Menurut Misrahi pada tahun 2014, tanaman kaktus cowboy tidak akan memulai berbunga sampai berumur 4 atau 5 tahun dan akan mulai hanya dengan sepasang bunga. Kejadian mekar akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia tanaman itu sendiri.
Masa buah mencapai ukuran maksimal sekitar 45-50 hari setelah bunga mekar atau terjadi periode atau fase antesis, di mana buahnya dapat dimakan langsung setelah matang atau dibuat juga menjadi berbagai macam olahan. Di dalam buah tanaman koboi, apabila nanti tanaman ini berbuah, nanti di dalamnya itu akan ada biji berwarna hitam apabila sudah matang berukuran kecil-kecil yang nantinya bisa disemai atau ditanam untuk menumbuhkan kaktus ini. Namun biasanya pertumbuhan dari biji untuk tanaman kaktus ini memakan waktu yang sangat lama, bisa tahunan. Jadi biasanya tanaman ini diperbanyak menggunakan cara vegetatif, yaitu menggunakan stek batang. Jadi bisa dilihat di gambar ini, tanaman koboi saya ini sudah memiliki bunga. Ini karena dia adalah stek batang dari tanaman koboi yang sudah tua. Jadi dia sudah bisa berbunga, nantinya juga bisa berbuah. Menurut penelitian Souza et al. Pada 2016, lendir yang dihasilkan dari kaktus koboi ini apabila dipotong lalu diambil, itu bisa dimanfaatkan sebagai koagulan atau fluktuasi alternatif yang bisa berdampak efektif pada pengelolaan salah satunya itu limbah dari pabrik tekstil, di mana nantinya lendir tersebut juga dapat membantu penyisihan bahan-bahan organik dari limbah tersebut. Tanaman terakhir adalah tanaman dari komoditas tanaman obat. Di sini saya ada tanaman yang dinamakan dengan tanaman basil atau basil. Tanaman basil ini sendiri adalah tanaman yang masih satu famili dengan tanaman kemangi lokal dan juga tanaman mint. Tanaman basil ini memiliki nama ilmiah Ocimum basilium, di mana tanaman ini masih sangat sering dikelirukan dengan tanaman selasih lokal. Tanaman sweet basil ini menurut Silalahi et al. Pada tahun 2018 merupakan tanaman semusim atau annual plant, terutama di daerah subtropis. Namun, apabila di daerah tropis dapat tumbuh menjadi tanaman tahunan atau perennial plant karena tidak melewati musim dingin. Herba ini juga biasa digunakan untuk bahan tambahan masakan seperti pasta, pizza, dan juga saus, atau juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Menurut Setiawan et al. Pada tahun 2018, ekstrak daun basil digunakan sebagai stimulan dan karminatif atau agen yang mencegah dan mengurangi perut kembung atau flatulen. Dapat juga untuk mengobati muntah, batuk, disentri kronis, dan diare. Kandungan senyawa bioaktif daun basil juga dapat membantu mengoptimalkan kesehatan dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker, jantung koroner, stroke, dan Alzheimer. Tanaman herba basil ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk dikembangbiakan. Tanaman ini biasanya diperbanyak melalui biji, di mana bijinya akan muncul pada bunga-bunganya yang sudah kering. Tanaman ini akan memerlukan waktu kurang lebih 3-7 hari dari mulai penyemaian biji hingga dapat bertunas. Lalu pada 1 bulan pertama, tanaman ini mulai bisa dimanfaatkan dengan diambil daunnya untuk diolah dalam masakan atau dalam pembuatan obat-obatan. Di mana mulai dari itu seterusnya tanaman ini bisa terus dimanfaatkan apabila dia dirawat dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.